Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kami juga akan menguraikan salah satu hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan sila tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memaparkan materi pertama yang akan dibawakan oleh Disa. Dipersilahkan. Oke, baik. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 1 ayat 1, kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maknanya, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Segala bentuk kekuasaan pemerintahan pada dasarnya berasal dari kehendak rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Hal ini sangat selaras dengan nilai sila keempat yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari sistem demokrasi. Terima kasih. Selanjutnya itu tentang di pasal 2 ayat 1 tentang sistem perwakilan yang dimana dijelaskan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem perwakilan yang dimana rakyat tidak secara langsung mengambil semua keputusan, tetapi diwakili oleh orang-orang yang mereka pilih. Melalui wakil-wakil ini, proses musyawarah dilakukan untuk mencapai keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama. Baik, selanjutnya pasal 20, yaitu musyawarah dalam pembentukan undang-undang. Pasal 20 menyatakan bahwa DPR memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang bersama Presiden. Ini menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan diperlukan kerjasama dan pembahasan bersama antara lembaga negara. Proses ini mencerminkan prinsip musyawarah di mana keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui pertimbangan dan kesepakatan bersama. Selanjutnya pada pasal 22E pemilihan umum. Pasal 22E mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Melalui pemilu tersebut, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakilnya di lembaga legislatif maupun memiliki pemimpin negara. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berperan aktif dalam sistem demokrasi dan menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Dan untuk pasal 6A pemilihan presiden. Pasal 6A menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini merupakan bentuk nyata dari demokrasi langsung, di mana rakyat tidak hanya diwakili, tetapi juga terlibat langsung dalam menentukan pemimpin negara. Hal ini semakin memperkuat nilai kedaulatan rakyat dalam sila keempat. Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang 1945 setelah amandemen adalah perbaikan sistem demokrasi agar lebih terbuka dan inspiratif. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada rakyat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya ada Sebelum dilakukan amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen, sistem tersebut diubah sehingga Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Selanjutnya ada makna atau dampak amandemen. Perubahan ini membawa dampak besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Rakyat menjadi lebih berperan aktif dalam menentukan pemimpin sehingga legitimasi pemerintahan menjadi lebih kuat. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena pemimpin dipilih oleh rakyat. Sebagai kesimpulan, nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila telah dijabarkan dalam berbagai undang-undang dasar 1945, seperti kedaulatan rakyat, sistem perwakilan, musyawarah, dan pemilihan umum. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 semakin memperkuat nilai tersebut dengan memberikan peran yang lebih besar kepada rakyat dalam sistem demokrasi. Baik, itulah pemaparan materi dari para anggota kelompok 4. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.